Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Ini saya sampaikan kepada sahabat ini semua tentang kabar duka bahwa video saya yang saya sampaikan, saya sertakan thumbnail-nya di sini, itu di take down atas permintaan SLT. Karena di situ ada video dia yang mengatakan bahwa MA4 itu tidak perlu diaktifasi. Jadi begini, sahabat tani yang mungkin belum menonton video ini, kalau yang sudah menontonnya ya silakan menilai sendiri. Tapi yang untuk yang belum menonton video ini, saya sampaikan garis besarnya seperti ini, bahwa di video itu, kenapa saya katakan mencela-mencela di situ di thumbnail-nya, karena memang omongannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, video itu secara garis besarnya, saya sertakan video dia, dua video dia yang berbeda, di mana satu videonya dia mengatakan bahwa MA4 itu harus diaktifasi, ya. Karena kalau tidak diaktifasi tidak efektif. Seperti seorang yang bangun dari pingsannya atau dari komanya, kemudian kita menyuruh dia untuk berolahraga, bermain bola. Ya dia memberikan bahkan ilustrasi sampai sejelas itu, bahwa, tentunya dia akan pingsan kan, tidak efektif buat dia. Tapi di video yang satunya dia mengatakan bahwa MA4 itu tidak harus diaktifasi. Aktivasi MA4 itu hanya bualan, hanya omong kosong, hanya dongeng. Anda sendiri tahu kan kata-kata dia seperti apa. Nah ini saya jadi bertanya, Anda itu sebenarnya mau mencerdaskan petani Indonesia, atau Anda mau membingungkan petani Indonesia, atau Anda mau menyesatkan sebagai petani Indonesia? Kan ini tidak mendidik sama sekali. Kalau Anda gentleman, Anda jantan, ya. Saya sering melihat video Anda, Anda menerima tantangan beberapa orang. Saya nantang Anda untuk klarifikasi tentang 2 video Anda itu. Anda berani nggak? Kalau Anda berani mengklarifikasi, paling tidak Anda menjelaskan, "Oh iya, di sini ada kekeliruan." Saya salut kepada Anda. Dan saya yakin bahwa setiap petani Indonesia akan melihat video Anda ini akan menganggap bahwa Anda benar-benar seorang yang gentleman. Mereka akan memuji Anda, ya. Anda jangan takut dengan subscriber. Anda udah hampir 500.000 orang yang subscriber kepada Anda. Saya yang hanya baru 2.000 subscriber. Kenapa Anda ketar-ketir begitu, ya? Saya ini hanya angin lalu buat Anda itu. Kecil saya ini. Ya, ditiup aja udah terlempar lah. Gitu. Istilahnya Anda batuk aja saya udah tenggelam, ya. Tapi saya tujuan membuat video edukasi ini benar-benar untuk edukasi. Kemarin ada yang komentar seperti ini. Dia tuh batuk aja channel kamu hilang. Saya katakan seperti ini ya teman-teman. Saya tidak pernah takut channel saya ini sampai hilang hanya karena saya ingin mendidik, memberikan pencerahan kepada sahabat tani semuanya. Itu sudah harga yang saya harus bayar, ya. Harga yang saya harus bayar seperti itu saya nggak masalah. Kan tujuan saya untuk mendidik, mencerdaskan petani Indonesia semuanya, ya. Saya ingin petani Indonesia itu bertani dengan cara yang murah, cara yang efektif, tapi itu menguntungkan untuk sahabat tani semuanya. Itu bisa mendatangkan hasil yang besar buat sahabat semuanya. Nah, saya ingin juga membuka wawasan kepada sahabat tani semuanya supaya dalam, menerima ilmu dari siapapun itu harus jeli dan bijaksana. Karena apa? Yang Anda pertaruhkan adalah anak istri Anda. Anda sedang mencari nafkah, oke, mencari nafkah, kemudian Anda pertaruhkan itu semuanya, ya. Dan kalau seandainya sesuatu yang terjadi ya, hal yang negatif yang terjadi, maka jangan sampai Anda menyalahkan SLT. Anda salahkan diri Anda sendiri karena Anda yang mengambil keputusan untuk melakukan action tentang apa yang disampaikan. Ya. Terus terang saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan selama ini dan banyak yang disampaikan itu sangat baik, benar, dan manfaat. Ya. Tapi ada beberapa videonya yang ini bertentangan. Kalau bertentangan dengan orang lain, misalkan, ya itu wajar saja. Karena beda kepala, beda orang, beda pemikiran, beda sudut pandang, beda disiplin ilmunya, tentunya akan terdapat perbedaan itu biasa saja. Tapi menjadi masalah ketika perbedaan itu datang dari diri dia sendiri. Di mana dia mengatakan di sini boleh, tapi di sisi lain dia mengatakan ini nggak boleh. Lah Anda ini mau apa tujuannya? Ya. Kan harusnya diklarifikasi, harusnya dia menyampaikan permohonan maaf kepada petani Indonesia, terutama subscriber yang sudah hampir 500.000 itu. Ya. Ini saya sampaikan supaya sahabat tani itu bisa bijaksana dalam, memilih, memilah ilmu yang disampaikan. Dari siapa saja Anda bisa terima ilmu itu, bahkan dari SLT sendiri ya. Anda terima dan Anda ambil ilmu itu sebagai ilmu itu bermanfaat dan cocok buat Anda. Karena apa? Ada pepatah bijak leluhur kita dulu. Mereka mengatakan seperti ini, "Lain ladang, lain belalang." Lain ladang itu lain perlakuannya ya. Saya kasih contohkan seperti misalkan ada satu ladang
itu dikasih dolomit cocok, subur, bagus. Dan di lahan yang lainnya, ketika dikasih dolomit, itu malah tidak bagus, ya. Kalau misalkan tanah yang asam kita kasih dolomit ya tentunya akan bagus karena menaikkan pH tanahnya, ya. Tanahnya tadi asam menjadi naik, misalkan pH-nya di 5 bisa jadi 6 sampai 7 kan jadi subur. Tapi kalau tanah Anda udah netral, kemudian Anda kasih dolomit, kan jadi basah tanahnya. Jadi nggak subur lagi. Jadi asam dan basa itu sama-sama, sama-sama mengendapkan nutrisi dan tidak mampu diserap oleh tanaman. Jadi pentingnya, ini edukasi buat sahabat tani, pentingnya pemberian apapun itu, nutrisi buat tanaman, itu harus tepat dosis, tepat sasaran, tepat waktunya. Ya. Jadi kalau tanah Anda mau kasih dolomit, ukur dulu lah. Ya. Dan agar Anda bisa memberikan dolomit dengan secukupnya. Nah ini dolomit kalau cuma lahan 10.000 meter Anda kasih dolomit setengah truk, ya sudah nggak usah ditanam tanaman. Bangun rumah saya sih itu udah jadi pondasi. Ya. Jadi kasih itu ya sesuai saja dengan tanah. Kalau tanah itu dikasih dolomit sekiranya itu tidak subur, ya sudah tanahnya menjadi keras, ya udah nggak usah kasih dolomit. Karena penetral pH tanah itu bukan hanya dolomit ya. Teman-teman bisa kasih abu ya, bisa kasih juga yang lainnya seperti NaOH. NaOH itu kan kalau sudah kena air dia larut sempurna, terserap sempurna jadi tanaman, diserap tanaman. Atau menggunakan KOH, kalium hidroksida di mana itu kalium, kandungan kaliumnya tinggi dan juga itu pun akan menetralkan pH tanah dan tujuan saya udah terurai sempurna menjadi bahan-bahan organik ya. Begitu pula bahan-bahan yang lainnya, sumber uh, sumber lainnya yang bisa menetralkan pH tanah. Ya intinya Anda memberikan bahan-bahan yang sifatnya basah, kan seperti itu. Jadi kalau sahabat tani mau memberikan dolomit, ukur dulu pH tanahnya, ya. Ukur dulu pH tanah. Kalau pH tanahnya asam, diberikan, ya. Dengan takaran yang kira-kira udah membuat pH tanah itu menjadi netral. Jangan Anda kebutuhan tanah Anda itu hanya 100 kilo, ya. Anda berikan 1 ton, ya hancur tanah Anda. Kan overdosis ini. Jangankan kapur ya, NPK saja yang sebagaimana makanan utama dari tanaman, NPK ya. Anda berikan banyak, tanaman Anda subur apa mati? Ya, matilah, overdosis. Nah, ini. Jadi cobalah kita bijaksana dalam dalam bertani. Nah, karena bertani itu ingat lagi sekali saya tegaskan, bertani itu Anda mempertaruhkan diri Anda, keluarga Anda, anak istri Anda. Kalau Anda rugi, apa yang rugi adalah bukan diri Anda sendiri, tapi anak istri Anda juga ikut rugi. Ya. Bijaksanalah dalam bertani. Anda belajar dari mana saja itu boleh, ya dari siapa saja, ya termasuk SLT sendiri. Anda mau belajar dia ilmu itu baik, bagus, bagus dan benar, benar dan biasa Anda terapkan itu benar, ya ambil ilmu itu, pakai. Ya. Tapi kalau itu sudah bertentangan, apalagi itu bertentangan dari SLT sendiri yang membuat pertentangan itu sendiri, maka Anda harus bijaksana. Ya. Intinya, kan yang dia bahas itu kan MA4, itu kan sudah SOP-nya. Ya cari tahu langsung SOP-nya di MA4 sendiri itu seperti apa. Ya, kan bisa tanyakan langsung di pembuat MA4 itu sendiri ya. Nah ini, Anda bisa cari emailnya, bisa cari kontaknya, bisa cari vendornya. Zaman sekarang kan zaman informasi, silakan saja. Ya, saya bisa sarankan ya, kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang MA4, Anda bisa uh, nonton channelnya Zaryasar. Nah di situ petani penyuluh petani lapangan, ya. Nah di situ dia sudah ngomong langsung dengan vendornya MA4 dan SOP-nya seperti apa, Anda bisa lihat sendiri di situ. Nah, ini. Kemudian sahabat tani semuanya, ya, saya sampaikan lagi, ini terakhir saya sampaikan sebagai sahabat tani, ya, bahwa kita bertani harus bijaksana dalam bertani. Ilmu dari siapa saja silakan Anda ambil, Anda praktekkan, dan apabila itu berhasil, baik, silakan dilanjutkan. Tapi kalau tidak baik buat Anda, jangan Anda lanjutkan, jangan Anda ambil, ya. Cukup saya sebagai bunga-bunga pengetahuan buat Anda. Sampai jumpa dan semoga ini bermanfaat untuk semuanya, petani semuanya bisa membuka wawasan kita semuanya dan semoga ini menjadi barokah. Hati-hati dalam menerima ilmu pertanian, ya, pandai-pandai untuk memilih, memilah, harus bijaksana dalam
menerima semua ilmu dari siapapun itu. Terima kasih sudah stay nonton video saya. Jangan lupa untuk like dulu, subscribe, komen. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.